Halo guys, balik lagi sama Rudy di channel Kikyo Miko sama. Kali ini gue akan bikin konten 10 karakter terkuat di anime Inuyasha. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk kita lihat openingnya dulu. Nomor 10 ditempati oleh Bang Katsuhi. Bang Katsuhi adalah sisi jahat lipat dari ukuran tubuh Bankotsu sendiri. Dalam mode normal dibutuhkan 3 orang pria dewasa berbadan kekar untuk mengangkat pedang Banyu. Namun Bankotsu bisa dengan mudahnya mengangkatnya dan mengayunkan pedang Banyu hanya dengan satu tangan. Di pertarungan terakhir sendiri, Bankotsu makin bertambah kuat dengan 11 buah pecahan Shikonotama. 7 buah ada di tubuhnya dan 4 buah di pedang Banyunya. Namun Bankotsu harus berakhir karena pecahan Shikonotamanya direnggut oleh Naraku. Nomor 6 ditempati oleh Moroyomaru. Moroyomaru sebenarnya adalah lengan dari seorang pendeta pembasmi siluman bernama Goryomaru. Goryomaru dibunuh oleh Hakudoshi. Diambil lengannya dan terciptalah Moroyomaru.
Moromaru memiliki banyak kemampuan, salah satunya adalah menyerap siluman atau senjata siluman lain. Saat Akago mulai mengkhianati Naraku, Akago menjadikan Moromaru sebagai tameng hidup. Moromaru menyerap Meiju, siluman kura-kura yang memiliki tempurung luar biasa kuat, membuatnya tak bisa diserang. Bahkan topi jin milik Sesshomaru patah karena menebas tempurung ini. Saat Inuyasha menyerang memakai Konggosuha, Moromaru pun menyerap berlian Konggosuha, membuat Moromaru juga bisa menembakkan Konggosuha. Moromaru juga sempat berhasil menyerap Naraku ke dalam tubuhnya, namun fatal karena Naraku justru balik menyerap Moromaru bersama dengan Akago di dalam tubuh Moromaru itu sendiri. Nomor 5 ditempati oleh Ino no Taiso. Ino no Taiso adalah ayah dari Inuyasha dan Sesshomaru. Memang perannya bisa dibilang sama sekali tidak menonjol sepanjang serial Inuyasha. Namun kekuatannya cukup melegenda dan cukup sering disinggung dalam serial ini. Ino no Taiso terkenal sebagai Daiokai, penguasa daratan barat yang sangat berani. Berbeda dengan siluman kebanyakan, siluman yang menganggap manusia hanya sebagai makanan. Ino no Taiso memilih untuk hidup berdampingan dengan manusia dan bahkan menjalin hubungan delegasi dengan kerajaan manusia, tempat Izayoi atau ibu Inuyasha berada. Ino no Taiso terkenal akan kekuatannya dengan 3 pedangnya, yaitu Tenseiga, dan juga Souga. Seorang diri, Ino no Taiso pernah menghalau mundur pasukan Panther pimpinan Hyuga dan Menomaru yang hendak merebut daerah kekuasaannya. Namun naas bagi Ino no Taiso yang sangat mencintai manusia, di akhir hidupnya dia justru harus beradu pedang dengan manusia, yaitu Setsuna no Takemaru, salah satu ajudan ibu Inuyasha yang mencintai ibu Inuyasha. Tak bisa berbuat banyak karena masih terluka setelah melawan siluman Ryokotsei. Ino no Taiso pun mati terbakar di kastil bersama Takemaru setelah sebelumnya berhasil menyelamatkan Inuyasha dan Izayoi. Nomor 4 ditempati oleh Higurashi Kagome. Kagome adalah salah satu pemeran utama dalam serial anime ini. Gadis dari zaman modern yang harus bertualang bersama Inuyasha di era feodal demi mengumpulkan pecahan Shikonotama dan mengalahkan Naraku. Di awal cerita, Kagome hanyalah gadis biasa yang tak memiliki kemampuan apapun kecuali melihat pecahan Shikonotama, karena dia adalah reinkarnasi dari Kikyo. Tapi justru karena itu, melihat perkembangan kemampuan Kagome ini sangatlah menarik. Bisa dibilang Kagome adalah karakter dengan perkembangan paling menonjol dalam serial ini. Awalnya cuma dibekali dengan kekuatan spiritual yang besar karena dia adalah reinkarnasi Kikyo, dan di akhir cerita kekuatannya mampu melampaui Kikyo. Kalau menurut gua, Kagome adalah orang yang mengalahkan Naraku. Bisa dibilang begitu karena akhirnya panah dari Kagome lah yang memurnikan Naraku, dan juga Kagome lah yang berhasil melenyapkan Shikonotama dari muka bumi. Gadis yang kuat dalam berbagai arti, kuat untuk bertahan di sisi Inuyasha walaupun dia sadar kalau Inuyasha terus memikirkan Kikyo. Dan juga kalau bukan karena kekuatan hatinya, di akhir Kagome pasti akan membuat pilihan egois yang justru akan merusak segalanya. Nomor 3 ditempati oleh Inuyasha. Oke, tokoh utama kita menempati posisi ketiga. Ya, entah justru karena disengaja oleh sang mangaka atau tidak, perkembangan Inuyasha justru terkesan lebih lambat dari perkembangan ceritanya. Atau mungkin karena yang dijadiin rival utamanya yaitu sang kakak Sesshomaru. Karena terkesan seberapapun Inuyasha bertambah kuat, Sesshomaru udah selalu selangkah di depan Inuyasha kalau menurut gua. Dan di battle terakhir pun serangan terakhir dari Inuyasha justru nggak berhasil ngancurin tubuh Naraku, dan justru di follow sama Sesshomaru dan sukses ngancurin tubuh Naraku dengan Bakusaiganya. Oke, tapi itu ketemu sama Inuyasha yang berhasil nyelamatin Kagome yang kejebak dalam Shikonotama. Apalagi disambung dengan adegan ciuman yang epic banget. Jadi Inuyasha tetap terlihat keren. Nomor 2 ditempati oleh Naraku. Yos, berterima kasihlah sama Naraku karena gara-gara dia
yang hobi lari-larian, serial Inuyasha jadi panjang. Narako sejak terkuak kalau jantungnya terpisah, gua pikir dia bakal ribet banget di kali ini, tapi pas ngedekatin alur akhir dari anime ini, dia justru milih bersatu lagi sama jantungnya. Tapi bener di awal-awal, gua pikir kekuatannya nggak terlalu imba. Mulai dari nyiptain dirinya sendiri dari boneka kayu, bisa berubah wujud jadi orang lain, racun dan miasmanya super mematikan tapi bikin keturunan, bisa bikin kayak super kuat, markasnya pindah-pindah, bisa nyerap siluman lain ke dalam tubuhnya, dan banyak lagi kemampuannya. Tapi di akhir cerita terungkap bahwa dia cuma karakter ngenes yang cintanya nggak kesampaian. Ya, di akhir cerita terungkap keinginan terbesar Narako adalah ngedapetin hatinya Kikyo. Dan di posisi pertama diduduki oleh Sesomaru. Ada yang keberatan kalau gue bilang Sesomaru adalah karakter terkuat di anime Inuyasha? Ya, dari awal kemunculan sepak terjang Sesomaru emang lumayan menarik buat diikutin sih. Mulai dari dia begitu terobsesi buat dapetin Tessaiga, sampai dia sukses ngatasin obsesinya itu dan menyerah buat dapetin Tessaiga. Sesomaru sosok yang begitu terobsesi dengan kekuatan meskipun dia udah cukup kuat. Lihat bagaimana dia dengan cepatnya menguasai Meno Zangetsuha. Gimana dia ngalahin Daiokai Shishiki yang di masa lalu gagal dibunuh oleh Inoue Taiso. Gimana dia yang cuma dengan satu tangan dan tanpa senjata sama sekali bertarung hampir imbang dengan Mangatsuhi sampai Bangku Saiga muncul. Dan sudah sedikit disinggung di poin 3 tadi, Sesomaru adalah yang memberikan serangan terakhir yang menghancurkan tubuh Narako sebelum dimurnikan Kagome. Ya, itulah 10 karakter terkuat di anime Inuyasha versi gua. Kalau kalian punya versi sendiri, silakan tulis di kolom komentar. Gua Rudi cabut dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata gua yang salah. Bye bye.